Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat berkenaan dengan tugas yang telah diberikan oleh Pak Dadang Priyono, SMPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Islami Universitas Muhammadiyah Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Alfareza dari kelas MJ 22E. Tugasnya itu mereview dua video. Video yang pertama itu dari Eka Dewa dalam channelnya Tips Bisnis ala Dewa yang judulnya Cara Riset Produk yang Tepat. Dan video yang kedua adalah dari Denny Santoso dalam channelnya yang berjudul Perbedaan antara newbie dan advance pengguna Instagram dalam berjualan. Langsung saja kita mereview sebentar videonya. Oke, setelah kita mereview tadi, saya menonton, saya mendapatkan dari video yang pertama itu cara tepat riset produk oleh Dewa. Yang pertama itu kita harus menentukan benchmarking atau role modelnya. Yang kedua, kompetitor atau pesaing minimal 3. Dan yang ketiga, kita tentukan customer atau list, apa yang dibutuhkan oleh customer. Dan yang keempat, internet atau online, penyedia data. Nah, setelah kita melis 4 data tadi, yang perlu dicontek adalah data bisnis modelnya, yaitu yang pertama review streams, dan yang kedua channel jualan, promosinya, yang ketiga produk creation. Nah, dalam produk creation itu ada 2, target pasar dan produk atau market value. Menurut Aladewa juga riset itu nggak asal ya, kita harus melis dulu kira-kira list benchmarknya gimana, kompetitornya apa, customer pengennya gimana, termasuk dari segi online itu datanya gimana. Nah, setelah tahu list-list apa yang bakal kita contek, yang perlu kita ambil adalah data revenue channel produk. Itulah berkenaan dengan produk individual yang kemarin saya buat, yaitu produk makanan ringan makaroni. Saya mengambil benchmarknya dari produk yang sama seperti saya buat makaroni. Nah, benchmarknya itu sendiri dari lokal ya, ada 2, makaroni ngehe dan makaroni factory. Nah, kompetitor atau pesaing tadi kan katanya minimal 3, jadi saya pilih pesaingnya itu dari produk yang sama, makaroni juga, makaroni gila, kini makaroni, dan yang ketiga makaroni Jos. Selanjutnya customer atau list. Apa sih yang dibutuhkan customer? Setelah saya lihat dari akun sosial media dan internet yang lain-lain juga, customer itu pengen makanan ringan yang dapat dibawa dan dimakan di mana saja. Nah, juga bukan pada jam makan gitu, jadi cuma cemilan aja, yaitu makaroni yang renyah dan tidak keras juga. Internet atau online, penyedia data, makaroni varian rasa keju kripis. Itu saya dapat dari suatu komen di akun Instagram officialnya makaroni ngehe ya. Jadi customer pengen ada varian rasa baru makaroni keju. Data bisnis modelnya, yang pertama review streams, datang dari mana saja, dari jualan kah, menyewakan kah, injeksi modal kah, atau nyuntik dana. Menurut saya itu semuanya, setelah saya lihat dari akun Instagramnya, itu makaroni yang itu semuanya dari jualan, tidak ada yang namanya menyewakan atau injeksi modal ya. Yang kedua, channel jualan, promosinya dari offline atau online,
Makaroni ngehe itu dari online Instagram. Strateginya itu berupa promo, diskon, giveaway. Yang ketiga produk creation dari market dan value-nya. Mereka target pasarnya itu anak-anak muda. Setelah saya lihat di Instagram itu anak-anak muda dari mulai pelajar, mahasiswa serta pekerja hingga usia dewasa. Value-nya produk itu need makanan ringan, buahnya tidak keras. Makanan ringan tidak keras, bisa dimakan di mana saja. Solusinya makaroni. Ya, kurang lebih seperti itu meriset produk makaroni ngehe dan makaroni factory. Cara meriset ini juga sangat berguna ya untuk saya sendiri, karena saya jadi tahu apa yang kurang dari produk saya dan apa yang harus saya lakukan untuk menutupi kekurangan itu. Dan video yang kedua tentang strategi konten Instagram dari Doni Santoso. Itu setelah saya melihat videonya, yang pertama itu mengerti algoritma Instagram agar kita bisa memaksimalkan potensi Instagram untuk berjualan. Nah, apa sih algoritma Instagram itu? Instagram itu menampilkan postingan kepada audiensnya. Instagram hanya memilih menampilkan ke orang-orang yang engage. Nah, berarti postingan yang dipasang itu cuma mencari like, share, dan komen. Sehingga kalau banyak orang yang melakukan itu, maka yang terjadi adalah ketika kita posting jualan, postingan itu akan muncul di timelinenya mereka, yang orang-orang itu yang tadi itu memberikan like, komen, dan share. Nah, di sini juga setelah kita mengerti algoritma Instagramnya seperti itu, kita membuat konten seperti itu yang mencari like, komen, dan share. Kita juga membuat konten yang tentang merubah mindset seseorang atau mindset shift konten. Yang tadinya tidak butuh jadi butuh. Nah, strategi konten Instagram saya dalam berkenaan dengan produk individual yang kemarin saya buat, itu strateginya seperti saya akan membuat konten dalam akun official makaroni renyah di Instagram untuk pembuktian atau review sedikit tentang testimoni makaroni renyah produk saya sendiri kepada orang, bahwa makaroni itu tidak keras. Makaroni yang saya jual itu tidak keras, renyah, dan banyak varian rasanya. Jadi saya ingin mengubah mindset orang-orang yang sudah berpikir bahwa makaroni itu keras, tidak enak, tidak cocok untuk dijadikan cemilan, agar mereka tahu bahwa makaroni saya itu renyah, tidak keras, dan banyak varian rasanya. Jadi mereka ingin membelinya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.